Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Oke, ketemu lagi kalian di kelas 11 bersama Ibu dalam pelajaran masih yang sama seperti kelas 10, yaitu pendidikan agama Islam. Nah, beberapa bulan ke belakang kalian melakukan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online di rumah. Itu karena anjuran pemerintah mengenai virus corona atau COVID-19. Jadi untuk saat ini kalian beberapa waktu ke depan bersama Ibu masih tetap belajar online ya. Nanti akan diselang-selingi 1 minggu video, 1 minggu tugas, 1 minggu video, 1 minggu tugas, dan seterusnya. Itu dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, jadi kalian tetap di rumah, nggak kemana-mana. Kalau tidak ada sesuatu hal yang urgent banget, tidak usah keluar. Dan kalau mau keluar, gunakan masker, tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan supaya tetap terhindar dari COVID-19. Oke, nanti kalian di kelas 11 akan belajar PAI, semuanya ada 11 bab. Nah, di semester 1 nanti kita akan pelajari 6 bab dan 5 bab selebihnya kita pelajari di semester 2. Oke, Ibu bacakan untuk semester 1, bab 1 tentang perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Bab 2, toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Bab 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. Bab 4, beriman kepada rasul-rasul Allah. Bab 5, sifat syaja'ah, yaitu berani membela kebenaran. Dan yang keenam, menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Oke, lanjut ke materi ya, langsung bab pertama, bab 1, yaitu A, taat. Pengertian taat, di sini pengertian taat menurut Imam Hasan al-Banna yaitu menunaikan dan melaksanakan perintah dengan serta-merta, baik dalam keadaan sulit maupun senang, semangat maupun terpaksa. Jadi kalau kita melaksanakan suatu perintah, baik keadaannya sulit, senang maupun terpaksa, itu dinamakan taat. Baik perintahnya itu baik atau buruk, kalau kita laksanakan itu namanya kita melaksanakan suatu ketaatan. Itu menurut pengertian Imam Hasan al-Banna. Nah, di sini dasar perintah taat terdapat dalam dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Jadi ada tahapan-tahapannya ya di sini. Yang pertama yaitu taatilah Allah dan Rasulnya. Yang kedua Rasul. Kemudian dan ulil amri. Kemudian yang ketiga yaitu ulil amri. Ulil amri di sini yang dimaksud yaitu pemimpin. Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Nah, kalau kalian di sini berpendapat tentang sesuatu, karena tidak semua orang sependapat, tidak semua orang pendapatnya sama,
pasti ada suatu perbedaan atau ada bentrok. Nah, kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, ya. Jadi karena Al-Quran itu bisa sebagai petunjuk, bisa sebagai pedoman hidup, dan bisa sebagai obat. Jadi kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Nah, sunnah di sini adalah, kalau sunnah itu perkataan atau perbuatan Nabi. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, jadi yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita menyandarkan permasalahan kita sesuai dengan anjuran dalam ayat ini, yaitu dikembalikan kepada Allah, ada tahapan-tahapannya tadi ya, dikembalikan kepada Allah atau Rasulnya, kemudian kalau kita melaksanakan itu, maka akan lebih baik akibatnya, dampaknya akan lebih baik terhadap kita. Nah, Quran surat An-Nisa ayat 59 di sini memerintahkan kita untuk menaati perintah Allah dan perintah Rasul serta ulil amri. Sedangkan ulil amri di sini ada beberapa pendapat ulama ya. Di sini ada 3 ulama yang berpendapat, yaitu yang pertama Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabrani. Beliau berpendapat bahwa ulil amri adalah orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Itu kalau menurut Abu Ja'far. Sedangkan yang kedua yaitu menurut Al-Mawardi. Kalau menurut Al-Mawardi di sini membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu umara. Kalau umara para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan, yaitu kalau dalam urusan negara, yaitu seorang presiden, menteri-menteri, dan kabinet-kabinet jajarannya. Kalau di lingkungan sekolah berarti pemimpin kita yaitu kepala sekolah. Di lingkungan keluarga berarti ayah, ibu, itu ya konotasi keduniaan. Terus yang kedua yaitu ulama dan fuqaha. Kalau ulama, orang yang diakui keilmuan agamanya di masyarakat sekitar dan di masyarakat luas. Sedangkan fuqaha adalah orang yang ahli fikih. Nah, yang ketiga sahabat-sahabat Rasulullah, sedangkan dan yang keempat 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu menurut Al-Mawardi. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, mengartikan bahwa ulil amri adalah umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Jadi dari ketiga pendapat para ulama yang telah Ibu sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan atau bisa disimpulkan bahwa pengertian ulil amri adalah para pemimpin atau orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 59 ini kita diperintahkan untuk menaati Allah, menaati Rasulnya, serta ulil amri. Nah, tapi kalau menaati ulil amri ini enggak bergandengan dengan ayat ini ya sebenarnya, karena ayat ini lebih ke yang bertentangan, yang sesuai, bukan bertentangan maksudnya, yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita menaati perintah Allah, ya, menaati perintah Allah, menaati sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, baik yang wajib baik yang dianjurkan maupun yang dilarang. Nah, sedangkan ulil amri kan manusia, sedangkan ulil amri itu enggak semuanya ulil amri, karena manusia itu kadang hilaf.
Enggak semuanya ulil amri itu mengeluarkan perintah atau mengeluarkan statement yang baik-baik saja. Kadang ada hilafnya, kadang mengeluarkan suatu perintah yang kurang baik. Nah, jadi kalau ulil amri tersebut mengeluarkan perintah yang enggak baik, menyeru kepada hal yang tidak baik, jadi enggak harus kita taati. Jadi enggak selamanya ayat ini bersanding terhadap ulil amri. Jadi ini mah lebih ke perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian macam-macam bentuk taat. Nah, di sini yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya berciri-ciri yang pertama yaitu memiliki ciri bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim. Jadi kalau sesama muslim dia memiliki sifat lemah lembut, enggak mudah marah, enggak mudah bereaksi, supaya hubungan sesama muslimnya, hubungan kita tetap baik-baik saja, tidak ada suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, bersikap keras, tegas, atau teguh pendirian terhadap orang kafir. Tadi kalau sesama muslim kita harus lemah lembut, tapi kalau terhadap orang kafir kita sebaliknya harus keras, harus teguh pendirian, harus punya pendirian. Jadi enggak mudah terombang-ambing terhadap pendirian orang kafir. Jadi mau orang kafir mengajak kita kepada keburukan, kalau kita pendiriannya teguh, kalau kita kuat pendiriannya, jadi tetap berjalan di jalan Allah, enggak mudah terbawa oleh pendirian orang kafir. Kemudian yang ketiga, berjihad di jalan Allah dan bergembira dalam menjalankan kewajibannya serta menjauhi larangannya. Nah, berjihad di jalan Allah, tidak semuanya jihad itu di medan perang ya. Jadi orang yang menuntut atau mencari ilmu agama itu masuk ke dalam jihad fisabilillah. Jadi pahalanya sama seperti membela agama Allah, pergi di medan perang. Dan bergembira dalam menjalankan kewajibannya. Jadi dalam menjalankan kewajiban Allah yang diwajibkan oleh Allah, kita harus bergembira. Bergembira itu ciri orang bergembira itu berarti ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas dalam menjalankan suatu kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, itu jadi kalau kita meninggalkan sesuatu tersebut, di hati kita itu seakan-akan ada sesuatu yang hilang. Beda halnya kalau kita merasa terpaksa dalam melakukan suatu kewajiban tersebut, serta menjauhi larangannya. Dan apa yang dilarang oleh Allah, kita harus bisa menjauhinya. Kemudian tadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang sekarang yaitu taat kepada pemerintah atau ulil amri. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mendengarkan dan memahami perintah serta memohon penjelasannya. Jadi, dengarkan apa yang dikatakan oleh pemerintah kita. Setelah didengarkan, apabila ada sesuatu yang kurang dipahami, kurang dimengerti oleh kita, maka mohon penjelasannya untuk diulangi, untuk minta dijelaskan kembali oleh pemimpin kita. Kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan tidak menunda-nunda. Setelah dijelaskan, kita jelas, lalu kita laksanakan perintah pemimpin kita tersebut dan tidak menunda-nunda perintah tersebut. Karena seorang pemimpin sangat menyukai bawahannya atau prajuritnya yang tidak menunda-nunda dalam bekerja atau dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, melipat gandakan kesabaran saat melaksanakan perintah tersebut. Jadi kita harus ekstra melipat gandakan kesabaran tersebut, karena enggak semua yang diperintahkan oleh atasan kita, enggak semuanya Yang kedua, yaitu melipat gandakan kesabaran
saat melaksanakan perintah tersebut. Jadi kita harus ekstra melipat gandakan kesabaran kita, melatih untuk mempunyai stok sabar yang lebih. Nah, selain sabar, kita juga harus ikhlas dan tidak mengurangi atau menambahinya sedikit pun. Jadi kita selain sabar harus ikhlas dalam mengerjakannya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh ulil amri atau oleh atasan kita enggak ikhlas, maka hasil pekerjaan kita pun biasanya enggak akan maksimal dan tidak mengurangi atau menambahinya sedikit pun, apalagi mengurangi ya atau menambahinya, berarti nggak sesuai dengan yang diperintahkan. Atau kalau menambahi suatu ucapan atau menggosip, menambahi atau mengurangi tentang si pemimpin tersebut, itu masuknya ke dalam fitnah. Tidak boleh melakukan suatu fitnah ya. Ini sangat dilarang. Nah, kemudian yang ketiga, melaksanakan perintah tersebut dengan segera. Jadi seorang pemimpin, seorang ulil amri itu sangat menyukai bawahannya yang cekatan, yang ketika dia diperintah itu dengan segera melaksanakan perintah tersebut, walaupun tidak sesuai dengan pendapatnya atau berbeda dengan keinginannya, walaupun pendapat ulil amri atau pendapat pemimpin tersebut tidak sesuai dengan pendapat kita, tetap harus kita laksanakan dengan segera. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini bersama Ibu. Mohon maaf kalau kecepatan atau ada yang kurang jelas atau ada yang merasa tersinggung. Jangan lupa nanti komen di kolom komen hadir, karena kalau tidak ada komen hadir, Ibu anggap tidak mengikuti pembelajaran alias alfa. Nah, cukup sekian. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.